Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, hari ini Minggu 11 September 2022. Komitmen Sang Utusan, Yesaya pasal 6 ayat 1-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Presiden Joko Widodo sebagai utusan yang mewakili dunia, khususnya Ketua G20, Forum Kerjasama Ekonomi Global. Beliau mewakili Indonesia untuk membawa misi khusus, yakni misi pendamaian bagi negara Ukraina dan Rusia yang sedang berperang. Salah satu komitmen dan sikap yang harus dipegang Presiden adalah sikap netralitas. Berhasil atau tidaknya misi khusus tersebut bergantung pada respon dan tanggung jawab kedua negara tersebut. Dari sisi sang utusan, Presiden Joko Widodo sudah melakukan tugasnya dengan maksimal dan komitmen netralitas yang solid. Nas hari ini juga menegaskan komitmen penting dari seorang utusan yang bernama Yesaya. Bentuk komitmennya berupa suatu respon ketaatan atas panggilan Tuhan yang mengutusnya memberitakan firman Tuhan dengan tujuan yang spesifik, yakni menghukum umatnya. Ketaatannya tidaklah mudah karena membawa konsekuensi yang serius bagi umat Allah. Namun apa yang menjadi komitmen Yesaya sehingga bisa tetap teguh pada panggilannya? 1. Karena kesadaran akan Tuhan yang memanggilnya sebagai pribadi yang agung, kudus, mulia. Ayat 1-3. Yang kedua, kesadaran akan dirinya sebagai utusan yang tidak layak di hadapan Tuhan semesta alam, ayat yang kelima, serta mendapat panggilan untuk taat dan melayani bangsa yang berdosa, najis bibir. Bahkan dirinya tidak layak namun telah dikuduskan dan diampuni Tuhan. Jadi dengan dasar kesadaran tersebut, maka Yesaya berkomitmen untuk taat pada panggilan Tuhan dengan berkata, Ini aku, utuslah aku. Melalui kesadaran yang benar, maka dapat mendorong seorang utusan untuk semakin berkomitmen pada panggilannya. Bukti seorang memiliki komitmen pada panggilannya itu dinyatakan melalui ketaatannya yang mutlak pada panggilan Allah, apapun bentuk dan isi panggilannya. Bukti konkret komitmen seorang utusan adalah ketaatannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.